Dan ketika kita berbicara tentang robot, bagaimana kita membuat robot gitu ya? Pastinya sebelumnya sudah dijelaskan ya oleh pemateri sebelumnya Pak Hendy dan juga Pak Adit ya terkait beberapa hal tentang aktuator, controllernya gitu ya. Jadi seperti yang sudah diketahui bersama juga, maka untuk membuat robot gitu ya itu tidak langsung semerta-merta kita langsung penggabungan gitu ya atau apa namanya membeli ini itu gitu ya misalkan baterai dan lain sebagainya pasti ada sebuah proses gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung asal merakit ataupun membeli tanpa kita menganalisa terlebih dahulu. Nah, di dalam suatu proses analisa ini gitu ya ataupun step by step langkah-langkahnya itu dikenal dengan istilah namanya engineering design process gitu ya. Jadi ini mungkin harus saya sampaikan karena supaya kita juga memiliki pola pikir yang bagaimana dalam menentukan suatu produk gitu ya ataupun suatu benda ataupun jenis yang nanti akan kita buat, maka kita harus melalui tahap-tahapan yang itu akan membantu gitu ya, akan membantu kita setidaknya supaya kita tidak mengulang ataupun tidak terjadi kesalahan dalam step-step pembuatannya gitu ya. Nah, di sini ada 7 step atau 7 langkah ya, yang dimana langkah-langkah ini dibagi menjadi 7 tahapan, yaitu yang berwarna merah atau angka 1, yaitu pertama, what is the problem? Jadi kita harus menemukan permasalahannya dulu gitu ya. Dan bagaimana kita mencari solusinya. Misalkan nanti di sini teman-teman dari adik-adik SMK gitu ya, diminta untuk membuat suatu robot. Robot apa yang mau dibuat? Kan pasti seperti itu pertanyaannya. Karena berbagai macam jenis robot itu ada banyak sekali ya. Ada humanoid gitu ya, atau robot pemain sepak bola humanoid gitu ya. Lalu juga ada robot pengangkut barang gitu ya. Ada robot land tracer, ada mobile robot yang sifatnya itu seperti mobil gitu ya, memiliki roda atau kaki. Nah, itu ada banyak sekali jenis-jenisnya. Maka di sini harus kita cari tahu dulu mau membuat robot seperti apa dulu gitu ya. Dan bagaimana kita untuk apa namanya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, brainstorm gitu ya, yaitu bagaimana kita membuat ide gitu ya atau mendiskusikan ide-idenya gitu ya terkait tentang cara-cara yang dilakukan untuk membuat robot tersebut. Misalkan kita menentukan membuat robot humanoid gitu ya, robot seperti manusia gitu ya. Nah, nanti pertama misalkan tingginya seberapa gitu ya. Dia memiliki tangan ada 2, kaki 2 gitu ya, lalu badan gitu ya, kepala gitu ya. Nah, lalu juga apa namanya untuk pembuatannya ini ukuran dimensinya gitu ya. Jadi sekilas gitu ya, secara sketch, secara bahasanya itu secara kasar gitu ya kita tulis ide-idenya. Ini nanti robotnya bisa apa? Berjalan, bisa menari, bisa bermain bola gitu ya. Bisa berbicara atau berjabat tangan. Jadi segala sesuatu ditulis gitu ya. Ide-ide yang nanti akan diimplementasikan atau akan dilakukan oleh robot tersebut gitu ya. Dan yang ketiga adalah plan and design. Jadi merencanakan dan mendesain. Nah, dalam hal ini plan and design ini pastinya sudah akan berhubungan dengan material gitu ya. Material ini adalah bahan yang akan digunakan ya, bahan baku. Misalkan, oh nanti kalau untuk membuat frame atau kerangka dari robot humanoid ini kita menggunakan akrilik atau kita menggunakan aluminium. Lalu bentuknya desainnya seperti apa? Nah, dibuatlah desain gitu ya dengan menggunakan software bisa juga ya. CAD ya, software computer aided design untuk pembuatan 3D modelnya seperti itu. Lalu juga dilakukan langkah-langkahnya juga gitu ya. Pertama membuat bagian kaki dulu, desain kaki gitu ya. Lalu bagian tangan, bagian badan, body gitu ya, tubuh. Dan kemudian selanjutnya sampai kepala gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini plan and design ini sangat diperlukan ya. Nanti kita akan masuk salah satunya ke sini ya, ke tahap plan and design ini untuk desain mekanik itu. Oke, selanjutnya ada build and create. Jadi kita untuk membuat dari apa yang sudah kita desain. Dalam hal ini salah satunya adalah bisa dikatakan nama lainnya proses manufaktur gitu ya. Kita membuat gitu ya, misalkan kayak tadi pembuatan desain dari kaki robotnya. Itu kan nanti dibagi beberapa part gitu ya. Nah, dari part tersebut bisa dilakukan dengan proses misalkan mesin CNC atau laser cutting gitu ya, atau milling manual atau menggunakan mesin bubut gitu ya. Ada berbagai macam jenis teknik permesinan nantinya ya terkait tentang proses manufacturing. Yang intinya adalah membuat dari desain yang sudah ada gitu ya menjadi bahan jadi atau bentuk jadi. Nah, di sini kalau kita lihat selain kita membuat lalu juga
kita merepresentasikan dengan desain apakah sudah sesuai gitu ya dari apa yang sudah dikerjakan atau di proses manufaktur ini. Misalkan belum, maka nanti harus dibuat gitu ya sesuai dengan desain atau referensi ukuran dan dimensinya gitu ya. Lanjut lagi setelah tahap build and create, kita tahap kelima yaitu test and analyze gitu ya. Di mana di sini untuk pengujiannya bahasanya ya dan analisanya ini adalah apakah model ataupun bentuk yang sudah dibuat gitu ya, itu apakah sudah sesuai dengan desain di mana ketika digabungkan gitu ya atau diassembly bahasanya gitu ya. Itu nanti dia bisa berdiri kokoh gitu ya sesuai dengan desain yang ada di 3D modelnya. Misalkan, oh ternyata kaki sebelah kanan kepanjangan gitu ya, atau terlalu pendek. Nah, maka kembali lagi ke proses plan and design gitu ya, kembali ke nomor 3, dibuat desain lagi, kemudian ke nomor 4, diproduksi gitu ya, atau di proses manufacturingnya, kemudian baru dirakit kembali gitu ya, sehingga sampai nantinya sudah sesuai dengan harapannya gitu ya. Nah, jika sudah teranalisa dengan baik, kekuatannya juga bisa digunakan dengan beberapa software juga gitu ya. Stress analyze gitu ya, kekuatan materialnya, misalkan nanti robot ini dia bisa membawa beban gitu ya, atau membawa bola dengan berat berapa gitu ya, dengan struktur atau kerangka yang dibuatnya. Dan selanjutnya tahap ke-6 yaitu reflex and improve. Jadi di sini maksudnya adalah ketika semua sudah terbentuk, semua sudah jadi dan sudah bisa dianalisa, ternyata di sini ada beberapa hal yang bisa diimprove atau dikembangkan. Misalkan, oh ketika robot ini misalkan tadi untuk bermain bola atau menendang bola gitu ya, dia sudah bisa menendang bola, ting gitu ya, tapi ternyata tendangannya itu atau ayunannya itu terlalu lemah gitu ya, dan juga bagian ujung dari kakinya itu ketika menendang bola ternyata dia kurang bisa memantulkan bola atau menendangnya itu dengan keras, sehingga didesain lagi di bagian ujung dari kaki desainnya itu dibuat seperti kayak pelat yang ke atas gitu ya, sehingga kayak seakan-akan kayak palu ketika menendang itu dia memiliki hantaman atau dentuman yang keras. Nah, dari sini juga bisa diimprove gitu ya, dikembangkan dari apa yang memang diinginkan dari tujuan akhirnya gitu ya. Dan yang terakhir nomor 7 adalah communicate atau memberikan informasi terkait dengan hasilnya, mendokumentasikan dan juga share gitu ya, karena kita tahu sekarang adalah semua serba digitalisasi ya, kita bisa dengan sangat mudah mendapatkan informasi, semisal contoh desain robot land racer gitu ya, contoh desain robot humanoid itu pasti ada banyak sekali di internet gitu ya. Dan di sini bahwasanya adalah kita juga bisa gitu ya, sharing informasi terkait apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita hasilkan gitu ya. Minimal dalam satu tim yang memang mesti memiliki tujuan ya di dalam satu tim tersebut, apakah untuk kegiatan sekolah atau perkuliahan atau juga kompetisi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, minimal di dalam satu komunitas tersebut. Oke, jadi 7 step ini yang nantinya harus kalian ini ya lakukan step by step-nya, sehingga ketika tujuan itu tercapai memang seperti apa yang kalian inginkan gitu ya. Bukan bahasanya itu di sini kan biasanya kita mengenal istilah cara tukang gitu ya. Cara tukang itu adalah gimana caranya yang penting jadi gitu ya. Dalam artian dia bisa saja bolak-balik proses atau stepnya. Dia langsung beli misalkan materialnya aluminium gitu, langsung beli aluminium. Lalu diproses tanpa didesain dulu dengan bentuk seperti ini. Ternyata ada kesalahan, beli lagi gitu ya materialnya, diproses lagi sehingga tidak efektif dan tidak efisien gitu ya. Walaupun memang bisa jadi hasilnya sama gitu ya, tapi secara proses, secara step by step langkah-langkahnya, waktu, pikiran dan tenaga pasti berbeda gitu ya. Di mana yang sebelumnya dengan cara engineering design proses ini itu dengan sangat detail, dengan sangat lengkap, jelas gitu ya, dan urut gitu ya, runtut gitu ya. Itu bisa terselesaikan dengan baik dengan melakukan step by step-nya tadi. Tapi kalau dengan cara tukang bolak-balik gitu ya langkah-langkahnya gitu ya. Yang penting hasilnya jadi gitu ya. Nah, semoga kita tidak merupakan salah satu orang yang menggunakan cara tukang itu gitu ya. Karena di sini kita sudah bisa mempelajari berbagai banyak hal dan kita juga bisa mengetahui bagaimana proses yang baik itu gitu ya. Jadi harapannya adalah teman-teman di sini semua dari teman-teman SMK itu bisa menerapkan engineering design proses ini. Nah, oke, selanjutnya. Nah, untuk kita berbicara tentang robot ya. Jadi robot itu kan terdiri dari
utamanya itu ada 3 hal, komponen robot, desain robot, dan juga pemrograman robot. Komponen robot pasti gitu ya, karena tidak mungkin robot itu bisa dibuat tanpa kita menggunakan komponen-komponen. Contohnya kayak misalkan Arduino gitu ya, atau controllernya gitu ya, minimum sistem dari controllernya gitu, yang merupakan inti ataupun yang nanti menggerakkan robot ya, tentunya setelah mendapatkan atau di download gitu ya, atau dimasuki oleh program gitu ya. Nah, yang dimana nanti dari controller ini dihubungkan dengan sensor gitu ya. Sensornya pun juga beraneka macam ya, sesuai dengan kebutuhan dan juga kegunaan. Misalkan kayak tadi kita membuat desain robot humanoid, maka kita butuh kamera gitu ya. Sensornya adalah kamera untuk bisa melihat bagaimana nanti robot ini berjalan maju gitu ya, mundur atau ke samping dan ke kiri. Tanpa panduan dari kamera atau visionnya, cara robot ini melihat apa yang ada di lingkungannya, maka robot itu kan tidak akan bisa menentukan langkahnya, tidak bisa menentukan apa yang seharusnya nanti dilakukan gitu ya. Begitu juga dengan robot misalkan line tracer gitu ya. Ketika ada benda di depannya, kita menggunakan sensor ultrasonik atau infrared gitu ya, yang memantulkan halangan ataupun benda ada di depannya dengan jarak tertentu yang kita setting gitu ya. Ketika di depan itu tidak ada benda gitu ya, maka dia misalkan untuk lurus gitu ya jalannya. Tapi kalau misalkan di depan itu ada benda, maka kan robot ini harus berpikir bahasanya. Apakah dia harus belok kanan, belok kiri, atau mundur gitu ya. Nah, jadi sensor ini digunakan sebagai salah satu media mengenali lingkungan. Kemudian ada juga aktuator motor gitu ya, yang digunakan, ada berbagai macam jenis motor ya atau aktuator. Sesuai juga dengan kebutuhan gitu ya. Kalau humanoid robot misalkan menggunakan motor servo gitu ya. Lalu untuk misalkan land tracer menggunakan roda, di mana roda itu digerakkan oleh motor DC gitu. Sesuai dengan kebutuhan juga gitu ya. Untuk aktuatornya ini. Nah, misalkan robot humanoid tadi kita menggunakan kerangka atau frame juga gitu ya, yang dibutuhkan gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada kaki dari humanoid robot gitu ya, dan di sebelah kanannya adalah frame ataupun cover body dari mobile robot gitu ya, yang memang digunakan sebagai salah satunya tempat untuk diinstal atau dipasangi oleh sensor ataupun aktuator gitu ya. Lalu juga keseluruhan dari minimum sistem ataupun hardware-nya, elektroniknya gitu ya, wadahnya seperti itu. Kemudian juga baterai gitu ya sebagai sumber tegangan gitu ya. Main source dari robot tersebut nanti apakah menggunakan baterai dengan tipe jenis apa gitu ya, atau dengan baterai aki kering atau aki basah dan lain sebagainya, sesuai dengan fungsinya juga gitu ya. Berapa volt tegangan yang dibutuhkan, dan juga pastinya juga membutuhkan wiring ya atau kabel untuk menghubungkan berbagai macam jenis komponen gitu ya. Mulai dari sensor, aktuator, baterai, ke main controllernya atau ke Arduino ataupun minimum sistem yang digunakan gitu ya, yang dimana nanti dari keseluruhan integrasi sensor komponen-komponen ini itu nanti akan diprogram gitu ya, menggunakan software pastinya. Nah nanti di sini kita fokusnya adalah belajar untuk pembuatan yang part-part mekaniknya gitu ya. Dan yang terakhir adalah aksesoris yang untuk supaya ketika keseluruhan dari komponen ini digabungkan gitu ya, itu tidak lepas sendiri gitu ya, maksudnya ada bagian yang menahannya. Salah satunya dengan menggunakan baut dan mur gitu ya, ataupun juga komponen-komponen aksesoris lainnya, misalkan juga pakai kabel tis gitu ya, kabel gitu ya, atau juga lem, atau juga proses manufaktur seperti pengelasan gitu ya, ataupun juga yang lainnya gitu ya. Jadi aksesoris-aksesoris ini dibutuhkan juga sesuai dengan apa yang nanti akan dibuat gitu ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya terkait tentang desain robot. Jadi desain robot itu lebih fokusnya di sini kita ke mekaniknya ya, dalam artian kita membuat 2 dimensi dan 3 dimensi modelnya. Karena yang pasti ketika kita ingin membuat 3 dimensi untuk model atau bendanya gitu ya, kita harus membuat sketch 2 dimensinya dulu. Tanpa 2 dimensinya dulu maka tidak akan terbentuk 3 dimensi gitu ya. Dan ini bisa dengan menggunakan using atau penggunaan software CAD, Computer Aided Design, untuk pembuatan 3D model ya, menggunakan software. Ada banyak ya softwarenya ya, maksudnya di sini softwarenya ada SolidWorks, Inventor, CATIA, Cimatron, apalagi ya, Autodesk gitu ya, AutoCAD gitu ya, lalu juga banyak sekali ya, Fusion gitu ya.
yang dimana software-software itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Namun di sini nanti saya akan menggunakan yang Autodesk Inventor profesional gitu ya, karena salah satu kelebihannya gitu ya, Autodesk ini kita bisa membuat account gitu ya, atau registrasi akun kita di Autodesk ini, di mana akun tersebut bisa digunakan untuk verifikasi aktivasi dari softwarenya gitu ya, yang dimana ini secara legal gitu ya, atau secara resmi lisensinya ini kurang lebih 1 tahun waktunya. Jadi semisal nanti teman-teman di sini gitu ya menggunakan Inventor gitu ya, produk Autodesk gitu ya, salah satunya adalah Inventor profesional ya. Nah nanti di sini misalkan mendownload yang versi 2019 atau 2020 atau 2021 gitu ya. Nah nanti di situ teman-teman akan diminta untuk memasukkan akunnya gitu ya untuk proses aktivasinya. Ketika nanti sudah bisa teraktivasi, maka nanti akan terlisensi dengan resmi kurang lebih waktunya 1 tahun gitu ya. Dari produk versi di tahun tersebut, misalkan tahun 2022, berarti nanti berakhirnya itu tahun 2023. Dan ini resmi gitu ya, dan ini gratis gitu ya. Yang diminta adalah seperti biasa membuat data registrasi diri ya, dan juga upload bukti bahwasanya semisal saya selaku dosen atau edukator gitu ya, bahasanya kalau di Autodesk itu sebagai edukator gitu ya, pengajar, maka saya harus mengupload bukti berupa surat gitu ya, surat yang menerangkan memang saya sebagai dosen, atau kartu identitas saya sebagai dosen. Nah, kebetulan saya memiliki kartunya gitu ya, kartu dosen, kemudian saya upload gitu ya, dan sudah bisa terverifikasi dengan resmi gitu ya. Jadi sangat untuk proses aktivasinya ini, dan semuanya bisa melakukan gitu ya. Hanya saja memang khusus untuk pelajar atau mahasiswa. Jadi selain itu mungkin akan lebih sulit gitu ya untuk diterima gitu ya, karena memang salah satu tujuan dari software ini juga untuk proses edukasi gitu ya, makanya ada khusus fasilitas untuk student and educator gitu ya, dan gratis lisensinya resmi, gratis secara kurang lebih 1 tahun gitu ya. Itu sangat-sangat membantu sekali, karena juga kita ketahui segala sesuatunya kan pasti nanti ada pertanggungjawabannya kan ya, dalam artian untuk produk yang berlisensi bukan krek-krekan gitu ya, maka kalau bisa kita menggunakan yang berlisensi resmi, kenapa tidak gitu ya. Dan juga nantinya pasti hubungannya juga tadi ya, apakah disalahgunakan dan lain sebagainya, karena juga akan pastinya dari pihak pembuatnya atau softwarenya itu pasti kan juga memiliki cyber security system gitu ya, dalam artian jika software ini disalahgunakan gitu ya, maka juga akan ada undang-undang yang pasti sudah dibuat gitu ya, apakah nanti denda ataukah hukuman pidana atau lain sebagainya gitu. Jadi berhati-hati juga gitu ya dalam penggunaan software-software yang memang secara tidak kita ketahui, secara tidak langsung gitu ya, pasti juga memiliki sebuah security system yang dimana ketika kita menggunakan software tersebut dan kita juga online gitu ya, nah maka bisa juga kan dikirimkan gitu ya, IP address kita gitu ya, lalu juga lokasi kita gitu ya, dari komputer yang digunakan itu semua pasti akan bisa terlihat gitu ya. Maka hati-hati gitu ya kalau menggunakan software yang tidak berlisensi resmi gitu ya. Jadi bukan di sini karena saya di endorse atau dibayar oleh Autodesk, tidak, tapi karena memang saya menggunakan cara yang safe, yang aman, yang memang di sini juga difasilitasi gitu ya. Dan juga bukan berarti saya berpihak pada Inventor, juga tidak gitu ya. Tapi karena memang saat ini yang berlisensi resmi dan gratis itu masih Inventor. Kalau untuk software yang lainnya, saya masih melihatnya harus membayar. Jadi seperti itu alasannya kenapa saya di sini nantinya akan menggunakan Inventor ya. Dan juga ketika saya mengajar di kampus pun juga di PENS, di Prodimeka juga menggunakan Inventor. Nah, selain kita membuat 3D model, kita juga bisa melakukan CAM software, Computer Aided Manufacturing ya. Jadi maksudnya simulasi, secara simulasi proses manufacturing, misalkan kayak proses CNC gitu ya. Nah nanti juga di Inventor ini juga ada gitu ya, tools ataupun fitur yang langsung nanti terintegrate gitu ya, atau terintegrasi dengan software untuk CNC-nya gitu ya. Jadi sangat memudahkan sekali gitu ya, satu software tapi langsung bisa untuk 2 proses gitu ya, yaitu CAD pembuatan modelnya dan CAM gitu ya untuk pembuatan simulasi manufakturnya. Sehingga ketika kita masuk ke mesin CNC, kita bisa langsung mendownload software-nya aja, filenya aja. Di CNC-nya kita tinggal setting
untuk parameter tool setup, parameter materialnya, posisinya di mana, running sudah selesai gitu ya. Jadi sangat-sangat memudahkan dan juga sangat ini ya terintegrate gitu ya, sangat user friendly kalau saya bilang. Oke, dan yang terakhir tadi kan ada pemrograman robot, yaitu pasti robot itu kalau tidak diprogram gitu ya, atau bahasanya itu tidak dihubungkan dari berbagai macam komponen di dalamnya, maka bisa jadi robot itu hanya diam saja gitu ya, dia tidak akan bisa berdiri, hanya tidur gitu ya. Baik kalau misalkan humanoid robot, kalau tidak diapa-apain ya dia hanya tidur saja gitu ya. Tapi ketika kita program dengan berbagai macam komponen di dalamnya ya, perintah-perintah khusus gitu ya dari software yang digunakan itu, maka nanti bisa kita gerakkan robot itu dan juga memiliki semacam seperti pola pikir gitu ya. Seperti tadi kalau misalkan ada halangan di depan gitu ya, kalau ada orang gitu ya. Terus kalau misalkan tadi kayak robot penendang bola atau robot pemain sepak bola gitu ya, itu di depan ada gawang tapi ada di depannya lagi ada orang gitu ya, maka dia harus geser dulu baru menendang, dia tidak langsung ditendang. Jadi pemikiran robot seperti itu tidak berasal dari robot itu sendiri gitu ya, tapi dari manusia, dari kita yang memprogramnya gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Adit mungkin ya di pertemuan sebelumnya sama Pak Hendi gitu ya, Pak Hendi Hermawan ya. Nah di pemrograman robot ini yang pasti harus memiliki softwarenya ya. Kalau Arduino ya software Arduino misalkan gitu ya. Lalu juga harus ada kok downloadernya gitu ya, kabelnya yang menghubungkan dari modul di Arduino-nya, di hardware-nya dengan di software-nya gitu ya. Yang nanti untuk proses transfer datanya tadi ya dari program menuju ke robotnya. Dan yang terakhir adalah control system, maksudnya adalah misalkan kayak robot land tracer tuh, ketika belok gitu ya, kalau kita tidak menggunakan yang namanya control system atau bahasanya adalah sistem pengendalian gitu ya di dalam robot tersebut, maka ketika belok bisa jadi dia ngedrift gitu ya atau ngepot gitu ya bahasanya ya, kalau tidak dikendalikan gitu ya. Karena pastinya kita kalau hanya menggunakan pengaturan motor di PWM itu misalkan lurus cepet gitu ya, buanter gitu ya, kencang sekali gitu ya, PWM-nya dimaksimalin 255 semuanya gitu ya. Tapi ketika belok bagaimana gitu ya, ketika line tracer tersebut misalkan garisnya hanya membaca 2 di sebelah kiri atau belok kiri gitu ya. Maka kalau tidak dilakukan proses pengeriman bahasanya dengan mengurangi nilai PWM yang dilakukan oleh sistem kendali tadi, maka dia akan bisa malah melewati jalurnya gitu ya, atau keluar dari jalur, atau bahkan ketika belok dia gini-gini ya, tidak stabil gitu ya. Nah jadi ini adalah sebuah pilihan sih untuk kontrol sistem ini gitu ya, apakah diterapkan atau tidak gitu ya. Kalaupun tidak diterapkan, robot tetap masih bisa berjalan gitu ya, robot tetap bisa digerakkan, namun itu tadi tidak menjamin kestabilannya gitu ya, seperti kayak berjalan gitu ya, kalau jalannya tidak ada kendalinya ya dia tetap bisa berjalan, namun tidak akan bisa istiqomah bahasanya jalannya itu. Kadang cepat gitu ya, kadang pelan gitu ya, atau kadang karena kena gangguan akhirnya dia goyang gitu ya, atau tidak seimbang gitu ya. Nah, jadi salah satu kegunaan dari kontrol sistem ini, sistem kendali ini adalah memastikan supaya kondisi robot itu tetap pada kondisi idealnya seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke materi inti kita ya, yaitu tentang desain robot, khususnya di desain part mekanik ya. Jadi ada beberapa tahap-tahapnya gitu ya untuk desain robot ini. Yang pasti adalah pertama adalah pembuatan part gitu ya. Dimana untuk pembuatan part ini, seperti tadi yang saya bilang, itu harus dimulai dari 2 dimensi dulu. Dari 2 dimensi menjadi ke 3 dimensi. 2 dimensi di sini berarti pembuatan sketsnya gitu ya, atau garis-garisnya dulu. Setelah selesai baru dibuatlah ke 3D model atau menjadi 3 dimensi. Seperti yang terlihat ini ya, bahwasanya di sini ada bagian dari kaki robot gitu ya, bahasanya kaki robot gitu ya, komponen-komponen pada kaki robot yang setelah selesai dibuat part ini ya, kemudian nanti masuk ke proses assembly atau penggabungan. Nah, ketika kita sudah membuatnya secara 2 dimensi dan 3 dimensi, maka kita masuk ke assembly untuk penggabungannya menjadi satu bagian yang memang kita inginkan gitu ya, sesuai dengan desain rancangan di awal gitu ya. Nah, jadi di sini adalah proses penggabungannya. Ini secara simulasi ya, maksudnya secara software. Karena kalau secara realisasi atau bentuk jadinya, kita harus masuk ke tahap proses manufacturingnya dulu gitu kan, karena harus membuat dari benda atau dari desain 3D model menjadi benda yang sesungguhnya gitu. Nah, dari assembly ini
ketika sudah selesai semuanya gitu ya, diassembly semua seluruh satu bagiannya, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat ke proses drawing. Drawing ini adalah salah satu langkah yang nantinya akan menjadi bahan acuan atau pedoman untuk ke proses manufakturnya gitu ya. Karena dari proses drawing ini atau gambar kerja itu akan diberikan informasi yang detail dan juga lengkap gitu ya dari benda tersebut gitu ya, desainnya gitu ya, yang bisa kita breakdown atau kita bagi menjadi per bagian atau per part, atau juga bisa jadi satu bagian utuh gitu ya. Nah, tapi kalau untuk proses manufaktur gitu ya, itu lebih utamanya ke perbagiannya, karena dari bagian-bagian tersebut nanti harus diproses dengan baik gitu ya, dan harus mendapatkan informasi yang jelas dari bagian produksi atau bagian manufakturnya untuk memprosesnya. Kemudian setelah selesai baru nanti dirakit ya atau diassembly. Nah, untuk proses manufakturnya sendiri ada berbagai macam ya. Jadi mulai dari laser cutting gitu ya, yang cepat dan mudah gitu ya. Lalu juga ada CNC gitu ya. Jadi kalau yang di atas ini adalah laser cutting, yang di bawahnya ini adalah mesin CNC gitu ya, yang di mana dia digerakkan secara otomatis berdasarkan G-code gitu ya, atau generate code yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, menggunakan software CAM tadi gitu ya. Di sebelah sini adalah software CAM, Computer Aided Manufacturing, yang dimana kita bisa mensimulasikan dan juga membuat strategi pemakanan gitu ya, secara softwarenya tersebut. Di sini kita menggunakan software CAM untuk mesin CNC milling gitu ya. Nah, dari sini kita bisa membuat desainnya gitu ya, dari 3D model, kemudian kita proses ke pemakanan menggunakan mesin CNC milling gitu ya. Lalu kita realisasikan ke mesinnya sesungguhnya dengan mengkonversi G-code-nya tadi ya, dimasukkan ke dalam mesin CNC. Atau juga kita bisa menggunakan yang manual gitu ya, masih menggunakan mesin bubut gitu ya, untuk pembuatan misalkan as roda gitu ya. Atau juga ada mesin CNC bubut yang otomatis ya, jadi tidak harus manual gitu ya. Tapi juga biasanya pasti hubungannya dengan cost gitu ya, atau biaya gitu ya. Oke. Dan juga di sini ada juga ya terkait dengan proses untuk yang menggunakan otomatis robotik gitu ya, biasanya untuk pengelasan gitu ya, ataupun juga jadi kalau kita lihat misalkan pabrik biasanya kalau kita lihat di sebuah pabrik otomotif ya, kalau bisa dilihat di YouTube juga, itu rata-rata apalagi kalau di Eropa ya, itu perakitannya gitu ya, itu sudah menggunakan robotic arm semua gitu ya. Jadi menggunakan bantuan dari robot yang berbentuk seperti lengan gitu ya. Mulai dari proses penggabungannya, pengelasannya gitu ya, seluruh part-partnya gitu ya. Jadi manusia hanya sebagai supervisornya aja gitu ya, sebagai yang melihat bagian ini sudah tepat atau betul atau belum gitu ya. Jadi sudah dikerjakan secara 24 jam oleh robot gitu ya. Tapi kalau manusia kan pasti memiliki keterbatasannya gitu ya. Nah, setelah selesai dari proses manufacturing, masuklah ke proses perakitan tadi ya. Di mana di perakitan ini juga bisa dilihat ya, kita bisa menggunakan software juga untuk membuat animasi perakitannya ya. Bisa dilepas, bisa juga dirakit gitu ya. Ada nanti di softwarenya gitu ya, proses dari perakitan ini, jadi sangat menarik dan sangat membantu gitu ya. Yang nantinya juga dari proses perakitan ini step by step-nya itu bisa dikonversi menjadi drawing gambar kerja ya, seperti di bawah ini gitu ya, dari yang hasil jadinya di sebelah sini. Nah, ini itu adalah proses konversi untuk perakitannya per partnya gitu ya. Jadi mana dulu sih yang dimasukkan atau gabungkan gitu ya. Mulai dari bagian-bagian kecil gitu ya, sampai nantinya dia menjadi satu bagian yang ketika dilihat gitu ya, itu bisa dengan sangat mudah dilakukan oleh orang lain. Jadi mendapat seperti ya, yang terlihat juga seperti yang ada di sini, anak-anak ini ya, adik-adik kita yang dengan sangat semangat dan sangat fokus gitu ya, tekun gitu ya, dia merakit sebuah mainan gitu ya, atau juga mobile robot, dan ada panduannya. Nah, panduannya ini juga dibuat dari software tadi gitu ya, yang dimana nanti bisa menjadi panduan untuk proses perakitannya. Jadi sangat-sangat menarik dan sangat membantu gitu ya. Nah, ini yang nanti akan kita lakukan ya dalam 3 pertemuan ke depan gitu ya.
mulai pembuatan part, assembly, drawing, kemudian perakitannya gitu ya. Untuk manufakturnya sepertinya tidak bisa karena berhubungan dengan mesin ya, jadi kita fokusnya ke desain ini. Oke. Nah, saya akan menggunakan inventor ini ya, Autodesk Inventor 2022 gitu ya, yang nanti di mana silakan disesuaikan dengan milik kalian masing-masing nanti ya. Untuk Autodesk Inventornya tidak harus sama gitu ya, bisa juga versi yang sebelumnya bisa menggunakan 2013, 14, 15, 16 sampai 2022 yang terbaru ya, bebas gitu ya. Yang pasti harus sama, yaitu Autodesk Inventor profesional gitu ya. Jangan sampai nanti berbeda atau berubah. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke softwarenya ya. Saya akan stop share dulu di sini. Kemudian saya akan masuk ke softwarenya. Nah, di sini sudah terlihatkah tampilan dari softwarenya? Sudah ya? Oke, di sini kita lihat ya tampilannya seperti ini untuk softwarenya ya, dari Autodesk Inventor Professional 2022, di mana kalau kita lihat di sini akan ada 4 bagian yang di sini apa namanya di kolom new ini ya, ada part gitu ya, new part, yaitu kita akan membuat part gitu ya, atau bagian secara satu persatu gitu ya. Secara satu persatu gitu ya untuk bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua ini untuk bagian atau tools penggabungannya, assembly gitu ya. Jadi nanti kita akan menggabungkan dari part yang sudah kita buat ini. Dan yang ketiga ini adalah drawing. Jadi nanti kita akan menampilkan informasi-informasi seperti ukuran, dimensi gitu ya pada menu drawing ini gitu ya. Dan yang terakhir presentation. Nah, ini yang nanti kita gunakan untuk proses perakitannya, animasi simulasi untuk merakitnya gitu ya dengan menggunakan presentation gitu ya. Nah, kemudian selain kita menggunakan 4 menu ini, kita juga bisa menggunakan 4 menu yang sama di kolom new ini. Di bagian bawah file itu ada new ya. Ini kita klik gitu ya. Nah, kemudian jika sudah, nanti akan muncul ya tampilannya, di mana kita gunakan yang template-nya ini yang matrix ya, yang matrix, sehingga kalau matrix itu bisa banyak ya yang ditampilkan. Jadi juga langsung muncul terkait dengan satuan yang digunakan. Jadi kalau misalkan di part itu ada sheet metal dan juga ada standar. Nah, di sini ada DIN dan juga ada milimeter. DIN ini standar internasional dari DIN, Deutsche Internasional gitu ya. Jadi di sini dari Deutsche itu mana? Jerman ya. Belanda atau Jerman Deutsche? Nah, jadi dari Jerman ya. Nah, jadi kita tidak menggunakan yang standarnya Jerman gitu ya. Kita gunakan yang standar internasional ISO itu yang langsung ada tulisannya standar mm ini ya, milimeter ini ya. Jadi kita gunakan yang standar dalam kurung milimeter. Kalau yang sheet metal ini itu memiliki perbedaan dengan yang standar. Perbedaannya adalah kalau yang di standar ini kita bisa membuat gambar secara 2 dimensi dan 3 dimensi, utamanya pada gambar 3 dimensi ya, yang dimana untuk proses menjadikannya ke 3D model atau memiliki volume ya, atau memiliki ketebalan bahasanya, itu kita bisa mengatur seluruh sisinya dengan ketebalan yang berbeda-beda. Jadi memiliki volume yang atau ketebalan tingginya itu berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau sheet metal itu nanti sudah ditentukan gitu ya ketebalannya gitu ya. Misalkan kayak membuat plat aluminium gitu ya, yang terlihat pada gambar sebelah kanan bawah ini. Maka kalau kalian ketahui seluruh dari plat aluminium ini gitu ya, baik posisi area kanan, kiri, atas dan belakang, itu dia akan memiliki nilai ketebalan yang sama gitu ya. Ketebalannya sama semua, tapi kalau yang standar itu kita bisa membuat yang kanan ini 5 mili, yang sebelah kiri ini 10 mili gitu ya, yang sebelah belakang 15 mili itu bisa. Tapi kalau sheet metal semuanya akan dibuat sama karena memang atas dasar dari namanya sheet metal ya, yaitu sebuah sheet itu ya atau lembaran gitu ya.
atau sebuah plat gitu ya, yang memang kalau plat itu kan kita ketahui ketebalannya pasti sama semua gitu ya. Hanya saja memang secara bentuknya itu lebih bisa dibuat ya, atau diatur desainnya gitu ya, lebih apa namanya, lebih presisi, karena di sini pasti juga akan ada rumus-rumus semisal seperti kayak ketika kita membuat bagian sudut-sudutnya gitu ya. Karena berbeda dengan yang di standar gitu ya. Kalau standar sudut-sudutnya pasti dia bisa 90 derajat gitu ya. Tapi kalau di sheet metal pasti dia akan memiliki lengkungan gitu ya, 90 derajat lengkungannya. Tidak bisa 90 derajat siku-siku pas, pasti tidak bisa gitu ya. Oke, nanti kita akan belajar yang di standar ini ya, yang part. Yang assembly tadi juga ada dari mold design, yaitu pembuatan ini ya, cetakan gitu ya. Untuk pembuatan cetakan, mold ini molding gitu ya, pembuatan desain cetakan. Lalu juga standar, kalau standar ini dia seperti ini ya, normal ya, untuk penggabungan beberapa part. Kalau yang weldment ini adalah pengelasan nih, jadi khusus ketika untuk proses weldment ini kita untuk pengelasan ya, jadi menggabungkan dua part gitu ya, tapi dengan cara atau bantuan langkah yaitu dilas gitu ya. Nah, dilas ini maksudnya adalah nanti yang terlihat adalah hasil akhirnya gitu ya. Jadi bentuk dari hasil las-lasannya, bukan dari proses ngelasnya, itu tidak ada ya. Jadi nanti tidak akan ada animasi seperti kita mengelas, itu tidak ada. Jadi murni dari langsung hasil jadinya gitu ya, weldment ini. Nah, jadi assembly kalau di Inventor ada 3 ini ya, fungsinya pembuatan dari standar yang menggabungkan part-part seperti biasa, mold ini untuk pembuatan cetakan, dan weldment penggabungan namun dengan langkah proses dilas gitu ya. Lalu ada drawing. Nah, drawing di sini ada berbagai jenis juga, tapi yang pasti nanti kita menggunakan yang drawing IDW ya, Inventor drawing gitu ya, yang milimeter gitu ya. Yang ISO IDW gini ya. Jadi ISO.IDW, jadi standar internasional, satuannya pasti milimeter, dan juga IDW ini Inventor drawing gitu ya. Nah, lalu juga yang terakhir ada yang presentation tadi, jadi di mana kita bisa melakukan proses perakitan gitu ya, bisa melakukan proses perakitan untuk penggabungan dari part-part yang sudah terassembly gitu ya, bisa merakit, bisa melepas, jadi sangat membantu nantinya khususnya saat proses ini ya, benda sudah jadi lalu kita assembly. Nah, jadi seperti itu kurang lebih pengenalan dari software awal ini ya, lalu kita langsung masuk aja yang standar milimeter ini ya, kita klik create. Nah, kita tunggu sampai tampilannya ini berubah menuju ke tampilan yang pembuatan part tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ada banyak sekali gitu ya tools-tools yang tersedia, dan pastinya dari kalian mungkin juga beberapa sudah mengenal gitu ya, atau sudah familiar gitu ya dengan tools-tools ini, tidak asing lagi. Nah, untuk pembuatan 2 dimensi itu ada di sini, menu sketch ini ya. Menu sketch, kalau yang 3D model ini pembuatan ke 3 dimensinya. Nah, kita nanti akan belajar dari sketch dulu gitu ya. Di mana untuk sketch ini gitu ya, kita awali dari di sini. Ada start 2D sketch dan juga ada start 3D sketch gitu ya. Untuk start 2D sketch berarti kita akan menggambar atau membuat garis itu secara 2 dimensi ya, yaitu hanya terlihat sumbu koordinat X dan Y. Tidak ada Z-nya. Nah, untuk Z-nya nanti kita akan menggunakan proses 3D modelnya gitu ya. Nah, lalu seperti ini juga ada yang menggambar melalui 3D sketch. Kalau 3D sketch ini dia akan langsung muncul 3 sumbu koordinat X, Y, dan juga Z. Yang dimana dia juga bisa langsung membuat desain atau garis itu tidak tegak lurus ya, tapi memiliki kemiringan gitu ya, derajat kemiringan atau pola yang unik gitu ya. Karena memang dia bukan 2 dimensi gitu ya. Namun untuk menggunakan gambar 3D sketch ini membutuhkan step khusus gitu ya, atau langkah-langkah khusus, karena tidak bisa langsung kita menggunakan yang start 2D sketch. Karena akan sangat menyulitkan juga gitu ya, apabila tidak untuk gambar khusus gitu ya. Maksudnya gambar khusus ini memang gambar yang sifatnya itu ini ya, apa namanya, tidak bisa dikerjakan hanya dengan 2D sketch gitu ya. Jadi kita nanti akan memulai dengan 2D sketch ini, kita klik gitu ya. Jadi ketika kita klik start 2D sketch, maka akan muncul
seperti lembaran warna orange ini ya di tampilan kita. Lembaran-lembaran orange ini itu adalah bahasanya itu seperti kayak bidang kerja kita atau kertas gambar kita gitu ya. Yang dimana kalau misalkan yang ini itu memiliki pandangan ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan, ini tuh ada cube. Cube itu kayak kubus ya, kubus yang bisa kita putar-putar gitu ya. Nah, ini merupakan bantuan untuk arah pandangan gitu ya, arah pandangan kita gitu ya. Nah, ini merupakan bantuan untuk arah pandang kita dalam melihat nantinya atau mengatur posisi dan arah pandang gitu ya. Oke, kita ulangi lagi. Semisal saya akan membuat dari XY plane. Berarti kalau XY plane ini kita lihat kan dari front ya. Saya membuat gambar dari pandangan depan. Nah, di sini akan muncul front gitu ya. Menandakan ini adalah pandangan depan dari layar ini gitu ya. Dari gambar kerja kita atau kertas gambar kita. Dan di sini akan langsung aktif gitu ya, tool sketch-nya. Ketika kita menggunakan start 2D sketch tadi dan memilih tampilan pandangannya gitu ya, atau lembar kerja dari pandangan depan gitu ya. Di sini ada line, garis, ada lingkaran, ada lengkungan gitu ya, ada kotak juga gitu ya. Nah, di sini bisa misalkan kita ingin membuat sebuah kotak gitu ya. Membuat sebuah kotak di sini kita juga bisa ya langsung menggunakan garis-garisnya gitu ya. Namun kalau kita membuat seperti ini gitu ya, maka sepertinya akan kelamaan gitu ya. Karena kita juga bisa menggunakan dengan cara yang rectangle ini gitu ya. Dan saya berikan informasi di sini itu adalah kalau kita lihat ini kan ada garis seperti XY-nya gitu ya, koordinatnya. Yang di tengah ini garis potongnya yang berbentuk kayak perpotongan persilangannya ini itu adalah 0,0. Saya sarankan ketika kalian menggambar mulai dari titik ini gitu ya. Misalkan rectangle yang 2 point center. Jadi saya mulai dari titik ini. Nah, ini kan ada keterangan ya X0, Y0. Kita klik, kemudian kita geser ke kanan dan ke samping gitu ya. Dan di sini kita lihat untuk satuannya ya. Misalkan kita mau buat ukurannya 50 kali 50 gitu ya. Nah, maka akan terbentuk ukuran 50 kali 50 gitu ya. Semisal tadi sebelumnya jika kita asal ngeklik gitu ya, untuk ukurannya belum 50 kali 50, misalkan seperti ini. Kita juga bisa mengatur ukurannya tuh di sini. Ada namanya dimension. Dimension ini fungsinya untuk mengatur ukuran gitu ya. Nah, kita ubah menjadi 50, enter gitu ya. Mana tadi? Oke, kecil sekali ya. Bentar, saya ulangi dulu. Oke, saya ulangi lagi ya. Nah, jadi kalau kita lihat, di sini ukurannya kan 75 dan 75 gitu ya. Misalkan tadi kalau kita buat gitu ya ukurannya, maka juga bisa kalau ukurannya itu dibuat jadi 50 gitu ya. Nah, ini 75 diklik 2 kali ganti 50. Kemudian yang satunya juga klik 2 kali diganti dengan 50 gitu ya. Nah, sudah kita finish sketch. Nah, ketika kita sudah finish sketch, maka akan muncul hasilnya gitu ya. Dari gambar yang kita buat. Ini dari sketch 2D sketch-nya. Nah,
Untuk kita membuatnya menjadi 3D model atau 3 dimensi, kita klik yang tool 3 dimensi ini, 3D model. Di sini akan ada extrude, revolve, sweep, loft, dan lain sebagainya ya, yang nantinya akan membuat intinya menjadi 3 dimensi. Kita klik extrude, kemudian nanti sini akan muncul ya, berbagai macam jenis dan pengaturannya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah memiliki ketebalan. Ketebalannya berapa? 10. Kita juga bisa atur ya ketebalan 10 ini dengan merubah menjadi 50 misalkan, maka akan semakin tebal gitu ya. Nah, yang warna biru ini adalah gambar sketch awalnya gitu ya. Yaitu ukurannya 50 kali 50 tadi ya. Jika misalkan selesai gitu ya, kita bisa klik OK. Atau kalau juga kita ingin penembalannya gitu ya, itu tidak ke depan tapi ke belakang. Kita juga bisa mengganti direction-nya di flip atau dibalik. Maka dia akan ke belakang 50-nya. Seperti itu. Atau juga simetrik, depan dan belakang gitu ya. Kita bisa klik yang simetrik. Jadi ke belakang 25, ke depan juga 25, seperti itu. Nah, misalkan kita buat yang simetrik gitu ya. Oke, maka langsung jadi gitu ya bentuknya dari 3D model benda yang kita buat gitu ya. Nah, jadi sangat mudah dan sangat simpel ya. Tapi intinya adalah di gambar 2 disket tadi. Kalau misalkan kita ingin merubah ukurannya di bagian sini, di bagian model ini ada part, ada model statis gitu ya, ada solid bodies. Nah, di sini ada extraction. Kita klik bagian plusnya ini, maka akan muncul sketch 1. Nah, sketch inilah yang tadi kita buat ya, yang akhirnya menyebabkan dia memiliki bentuk kubus gitu ya, atau kotak seperti ini ya, dengan ketebalan tadi 25 ke depan, 25 ke belakang. Kalau kita ingin merubahnya, sketch-nya ini diklik 2 kali. Nah, kemudian jika sudah diklik 2 kali, maka kita bisa atur misalkan yang ini nilainya bukan 50, ganti misalkan 100 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini, kita finish sketch. Nah, maka juga akan berubah gitu ya bentuknya gitu ya. Jadi yang menjadi dasar adalah untuk membuat suatu gambar itu adalah 2 disketnya gitu ya. 2 disketnya. Nah, sekarang misalkan ketika membuat land tracer gitu ya, kita ingin membuat misalkan bagian bodinya gitu ya, maka kita bisa, ini saya hapus dulu. Saya akan membuat dari awal gitu ya, dari pandangan atas. Misalkan di sini saya akan membuat bentuk untuk ini ya, land tracer-nya gitu ya. Land tracer-nya 10 kali 10 cm misalkan. Namun di sini akan saya buat bentuknya itu yang keren gitu ya bahasanya. Nah, ketika saya membuat garis di sini, Pak, bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat garis yang sama di sebelah kanan gitu ya? Maka kita harus menggunakan mirror gitu ya. Nah, ini mirror. Tapi untuk menggunakan mirror, ini bahasa itu pencerminan gitu ya, mencerminkan. Copy tapi dicerminkan, di copy paste gitu ya. Kita harus membuat garis tengahnya dulu di sini. Nah, ini garis tengah sebagai pencerminannya. Saya klik mirror, kemudian di sini ada pilihan select. Select ini adalah untuk garis mana sih yang mau dicerminkan. Saya pilih ini, gitu ya. Kemudian saya klik mirror, mana garis pencerminannya yang ini tadi. Saya apply. Nah, di sebelah kanan langsung muncul gitu ya. Tapi ingat, kalian harus memulai dari titik 0,0 supaya mudah gitu ya. Dalam hal untuk melihat simetri kanan dan kirinya. Kalau kalian tidak menggunakan simetri yang 0,0 tadi ya, itu misalkan seperti ini, Pak, bagaimana cara mengetahui titik tengahnya gitu ya. Nah, kalian arahkan gitu ya. Di bagian tengahnya sampai dia berwarna hijau. Nah, seperti ini. Kan kelihatan warna hijau ya, itu menandakan di titik tengahnya. Jadi kalian akan dibantu ya atau dimudahkan oleh software ini gitu ya. Untuk mencari titik tengahnya. Oke, kembali lagi ke desain ini misalkan. Kemudian saya buat lagi seperti ini. Nah, kemudian saya mirror lagi ya.
yang bagian garis ini dengan mirror line tadi ini. Nah, saya apply. Kemudian saya gunakan yang trim. Fungsinya trim ini tuh untuk memotong dua garis yang bersentuhan gitu ya, atau bertemu. Nah, karena ini tidak saya gunakan, saya trim. Jadi yang berwarna putus-putus itu nanti adalah garis yang dihilangkan gitu ya. Garis yang hilang gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian jika sudah untuk dimensinya karena ini menghalangi, dihapus saja. Oke, ada azan, kita hening sejenak dulu ya, mendengarkan azan. Oke, sudah ya. Jadi kita bisa ini ya, memotong tadi ya, menggunakan yang trim tadi, mode trim. Kemudian jika sudah, kita bisa finish sketch. Selesai ya sketch-nya ini, kemudian kita bisa extrude, kita buat ke mode ini ya, penebalannya. Misalkan kita kasih 5 mili gitu ya. Nah, jadi kurang lebih untuk desain dari misalkan bentuk line tracer yang bagian base-nya sudah selesai gitu ya. Tinggal nanti ini dilubangi gitu ya. Misalkan untuk pembuatan lubangnya juga bisa gitu ya. Kita kasih lingkaran gitu ya. Posisinya di mana, misalkan di sini gitu ya. Berapa, misalkan 3 mili. Nah, kemudian di sini juga gitu ya. 3 mili juga. Di sini juga 3 mili gitu ya. Kemudian di mana lagi, misalkan di sini gitu ya. Nah, di sini 3 mili juga. Kemudian seperti tadi, untuk mengcopy ke kanan gitu ya, kita juga harus menggunakan bantuan ini ya, garis tengahnya ya, untuk di mirror. Sudah kita bisa mengcopy lingkaran-lingkaran ini gitu ya. Select mirror ke sebelah kanan. Nah, jika sudah gitu ya, misalkan di sini juga mau dikasih lubang gitu ya, misalkan di sini menggunakan slot gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini juga dilubangi nanti ya. Kita bisa gunakan extrude gitu ya untuk melubanginya. Jadi extrude ini tidak hanya untuk membuat penebalan, tapi juga bisa untuk melubangi gitu ya, dengan cara diklik aja bagian-bagiannya ini semuanya gitu ya. Yang lingkaran-lingkaran ini gitu ya. Diklik semua. Nah, kemudian jika sudah, pilih yang modenya itu yang direction behavior-nya gitu ya. Mode ini output-nya. Ini yang cut. Nah, jadi output-nya ini pilih yang cut. Ketika cut, maka dia akan melubangi gitu ya. Kita klik OK. Oke, ini di sini untuk cut-nya ini kurang dalam ya.
apa namanya? Nah, kita lihat di sini dia tidak sampai menembus bawah. Maka di sini di stand-nya kita ganti dengan truck all. Truck all itu maksudnya menembus keseluruhan dari ketebalan. Nah, nanti dia akan berlubang. Nah, terlihat ya, bentuknya di sini sudah memiliki lubang semuanya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih untuk pembuatan desain sangat sederhana dan sangat mudah gitu ya. Yang nanti ini bisa kalian proses di laser cutting gitu ya. Nanti dimasukkan ke laser cutting, kemudian diproses sudah jadi. Kemudian ini bisa dikasih baut sama umur untuk sensor garisnya ya, ditaruh di bawah sini gitu ya. Di bagian atas ini nanti juga bisa dilubangi lagi untuk menaruh spacer gitu ya, spacer atau baut yang agak panjang untuk letakkan hardware-nya ya, Arduino-nya gitu ya. Kemudian di sini untuk nanti dudukan dikasih lubang lagi, dudukan untuk dan di tengah sini untuk baterainya gitu ya. Jadi sangat sangat mudah sekali dan sangat apa namanya friendly gitu ya. Kalian pasti bisa gitu ya untuk membuat hal seperti ini karena sangat mudah gitu ya. Terus ketika mau dikasih warna, misalkan Pak dikasih warna, di sini kita juga bisa ya memilih materialnya gitu ya. Pertama, materialnya dari apa misalkan gitu ya, dari akrilik gitu ya, atau juga misalkan dari aluminium gitu ya. Nah, dari aluminium untuk warnanya gitu ya, itu bisa dimilih gitu ya, apakah warna blue gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi warnanya bisa diatur ya, apakah warna chrome gitu ya. Apakah ada green warna hijau gitu ya. Nah, warna biru bagus kayaknya. Ini ya. Jadi ini untuk pembuatan untuk base ya, atau bagian dari apa namanya line tracernya gitu ya. Semisal lagi kalau Pak, saya punya desain Pak dari gambar, gimana Pak ya? Maksudnya saya ingin membuat desainnya ini tuh seperti yang ada di gambar internet Pak, bisa nggak Pak? Bisa gitu ya. Jadi misalkan gini, kita buat lagi dari awal ya, kita klik new gitu ya. Tetap yang standar milimeter ya. Standar milimeter, misalkan Pak, kita ternyata tidak milimeter tadi Pak, gimana cara merubah satuannya gitu ya. Nah itu ada di menu tools, ada di dokumen setting gitu ya. Kemudian pilih unit. Nah di sini akan ada length. Length ini untuk satuan unitnya. Apakah inci, foot, sentimeter gitu ya, atau milimeter. Nah di sini nanti pastikan kalian memilih yang milimeter ya, karena satuan Indonesia kita SNI itu yang milimeter yang mudah ya. Kalau sudah kita apply gitu ya. Nah, kemudian tadi saya ingin mencontohkan misalkan kita membuat dari pandangan atas ya. Dari gambar yang sudah ada Pak gitu ya. Maka kita bisa insert image gitu ya. Pastikan itu sudah kalian download ya gambarnya. Misalkan saya mau gambar yang mana tadi ya? Oh, saya sudah download tadi sebentar. Gambarnya di mana tadi gambarnya? Oke, saya download ulang dulu. Saya lupa menaruhnya di mana ini. Oke, copy. Oke. Ini saya munculkan kembali ya. Di sini ada insert image ya. Insert image. Nah, ini misalkan dari sini. Open gitu ya. Kita letakkan di sini. Nah, ini sudah muncul sebuah gambar ya, line tracer gitu ya. Kemudian jika sudah, ini gambar ya, kita bisa membuat dari gambar ini gitu ya. Dengan cara kita kasih garis-garis lagi gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau mengatur supaya pandangannya dari atas ya. Kita rotate gitu ya. Gambar ini. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah kita atur seperti ini, tarik ke tengah gitu ya. Kita finish sketch. Nah, kemudian kita start sketch lagi ya di bagian atasnya. Nah, jadi sketch-nya 2 kali. Sketch yang pertama ini untuk gambarnya, insert image-nya. Sketch yang kedua adalah untuk kita membuat garis kita sendiri gitu ya. Ya sudah, kita tinggal langsung mengikuti aja bentuk dari ini gitu ya, garisnya ini ya. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi silakan diikuti gitu ya. Nanti garis-garisnya sesuai dengan bentuk dari apa namanya
bendanya ini gitu ya. Nah, misalkan seperti ini dia agak melengkung ya, kita gunakan yang spline interpolation gitu ya. Kita gunakan yang spline interpolation karena dia melengkung gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut buat lagi yang spline yang kedua gitu ya. Kemudian buat garis lurus lagi gitu ya, mengikuti dari bentuknya ini sampai ke ujung tengah gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, anggap aja tengahnya di sini gitu ya. Kita tidak perlu membuat sampai selesai karena nanti kita bisa mirror gitu ya. Jadi tidak perlu membuat secara keseluruhannya, buat yang bagian sini-sini aja gitu ya. Kita juga untuk ininya bisa kita buat arc gitu ya. Nah, seperti ini. Kita buat garis lagi. Lurus di sini. Nah. Oke. Jadi di sini kalian bisa ngikuti ya bentuk sesuai dengan desain yang kalian inginkan ya dari gambar yang sudah kalian download misalkan gitu ya. Yang dimana ini juga bisa kalian buat dari ini gambar apa namanya routing dari PCB ya, pembuatan PCB kalian gitu ya. Nah ini anggap aja sampai sini gitu ya. Kita tarik lurus dari sini. Oke sampai sini. Kemudian kita kasih garis tadi ya untuk mirrornya ya. Nah kita klik mirror. Kemudian kita blok semuanya. Mirror line lagi. Kita apply. Nah jika sudah, kita finish sketch. Terus yang sketch pertama tadi bisa di hide ya, atau hide itu dihilangkan visibility-nya. Di sebelah sini kita centang. Nah, dia hilang visibility-nya gitu ya. Nah, jika sudah, kita lihat lagi ya sketch pertama kita, sketch yang kedua, mohon maaf. Kemudian kita delete yang tidak perlu gitu ya. Nah, seperti ini, karena tadi sudah ada ya. Dan jika sudah, kita bisa extrude. Nah, extrude misalkan ketebalannya 5 mili gitu ya. Nah, selesai. Oke, jadi sangat mudah sekali ya untuk membuat desain atau bentuk dari apa yang kalian inginkan gitu ya, dari desain contoh yang ada di apa namanya yang ada di internet gitu ya. Kalian mau membuat sendiri desainnya atau dari desain yang sudah ada, sangat mudah sekali ya. Oke, jadi seperti itu kurang lebih ya untuk materi kita sampai hari ini, yaitu masih pembuatan gambar 2D sketch ya, 2 dimensi, dan juga untuk pembuatan ke 3D modelnya ya, yang sederhana dulu ya. Ini untuk pembuatan base-nya. Base itu bagian ini ya, untuk peletakan komponen-komponennya gitu ya, yang memang bisa dibuat dari akrilik ya, khusus untuk material, untuk base-nya, atau juga ini bisa langsung dibuat menjadi ini apa namanya PCB-nya gitu ya, peletakan komponen di solder secara langsung. Jadi bisa menggunakan dua tipe atau dua kondisi tersebut ya, tergantung dari kebutuhan dan juga kegunaan kalian gitu ya. Oke, mungkin untuk materinya hari ini sampai sini. Saya kembalikan lagi ke Pak Adin. Monggo Pak Adin. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semuanya. Baik, dari Pak Alvan sudah memberikan materi. Monggo yang mau bertanya dari peserta pada pertemuan ke-7 ini tentang desain mekanik. Silakan.
Silakan bagi yang mau tanya. Silakan bagi yang tanya. Pak Adit, mungkin paling kami diberitahu cara misalnya, mungkin banyak yang tanya waktu ini kaitannya dengan penginstalan software yang digunakan untuk menggambar. Baik Pak, untuk instalasinya ya. Ya, mungkin instalasinya. Kalau misalkan nggak sempat di sini ya nanti apa tutorial videonya lah apa-apa. Untuk tampilannya sudah terlihat Pak untuk tampilan webnya Autodesk. Sudah Pak, sudah. Baik, untuk proses instalasinya, jadi yang pertama kita harus download dulu di autodesk.com. Di autodesk.com. Kemudian nanti di sini kita pilih untuk produk desain dan manufacturing. Dan di paling bawah sendiri di sini nanti akan ada ini ya, produk 3D CAD software. Hatiku yang buatku. Nah, maka di sini akan muncul student and educator. Nah, di sini nanti kita klik student and educator. Kemudian kita akan get product. Nanti kita akan setelah get product ini akan masuk ke menu pilihannya. Ada banyak sekali produk-produknya. Tadi untuk Autodesk Inventor Profesional di sebelah sini, Inventor Profesional, kita klik Get Start. Nah, di sini kita diminta untuk sign in gitu. Nah, kalau misalkan belum punya, maka bisa create account atau membuat baru untuk education ya. Bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini Bapak Ibu atau teman-teman berada di mana semuanya. Intinya nanti jika sudah selesai sign in, jika sudah mendaftar dan selesai proses pendaftarannya untuk akunnya, maka nanti bisa langsung ini ada pilihan install Windows juga, kemudian ada versionnya 2022 atau 2021 atau 2020, 2019, silakan dipilih Bapak Ibu dan adik-adik semuanya yang English ya bahasanya. Kemudian jika sudah, ini ada pilihan, jangan langsung diklik install. Kalau diklik install ini nanti dia akan mendownload dan juga langsung menginstal gitu. Jadi dipastikan kurang lebih dalam waktu 2 jam itu harus terkoneksi dengan internet, karena proses install ini langsung download dan install gitu. Tapi kalau misalkan installnya pengen nanti malam gitu ya, terus sekarang ingin download aja, maka klik yang download saja ini. Nah, kemudian nanti akan ada proses download di bagian bawah sini kurang lebih 2 GB ya. Untuk softwarenya. Nah, nanti silakan ditunggu sampai selesai kemudian diinstal. Mengikuti proses instalasi sampai selesai, kemudian nanti diminta untuk login lagi melalui instalasinya tersebut, akun kita, dan software bisa digunakan. Dan insya Allah nanti ketika memang sudah terverifikasi akunnya gitu ya, di Autodesk sebagai edukator ya, apakah atau juga sebagai student, maka nanti akan bisa seperti ini
terkait dengan produk lisensinya. Jadi bisa dilihat untuk produk lisensinya ini resmi gitu. Oh, tidak bisa secara kurang lebih 1 tahun untuk bisa digunakan, dan juga nantinya Bapak Ibu juga untuk yang selanjutnya tidak perlu login lagi. Jadi cukup login di awal untuk memverifikasi akun dan juga software tersebut sudah terdownload dan terinstall. Kurang lebih seperti itu Pak Adin dan Bapak Ibu serta adik-adik. Jadi cukup mudah, hanya memang jangan langsung diklik install gitu ya. Kecuali kalau memang langsung ingin menginstal saat itu juga dan juga sudah terkoneksi internet dengan stabil, maka bisa langsung diinstal gitu ya. Kurang lebih tergantung kecepatan internet juga untuk pendownloadannya. Jika memang stabil dan cepat, tidak sampai 2 jam, mungkin 1,5 jam selesai gitu ya. Karena memang untuk filenya ini juga cukup besar, kurang lebih ada 4 giga kalau untuk langsung install. Tapi kalau untuk download ini bisa sampai 12 giga gitu. Untuk yang versi 2022. Tapi kalau versi di bawahnya pastinya juga lebih kecil lagi untuk size-nya atau ukuran dari filenya. Seperti itu Pak Adin. Baik, Pak Alvin. Untuk misalkan kalau kita sudah install, kemudian dalam jangkauan 1 tahun itu kan masanya sudah habis. Produk tersebut masih tetap kita gunakan, Pak? Baik, jadi kalau misalkan tahun depan sudah habis, itu nanti kita bisa memperpanjang lagi dengan cara aktivasi lagi, dalam artian nanti akan ada beberapa langkahnya di Autodesk ini yang harus kita ikuti lagi, dan pastinya juga verifikasi akun kita lagi. Ketika nanti sudah terverifikasi lagi dengan Autodesk-nya, maka akan ditambah 1 tahun lagi, seperti itu. Jadi untuk penambahan jangka aktivasinya ini setahun pertama sudah selesai, maka harus bahasanya aktivasi lagi, aktivasi ulang. Nanti akan setelah selesai aktivasi ulangnya itu di tahun depan, tahun habisnya ini, maka nanti akan ditambah 1 tahun lagi seperti itu. Dengan versi yang sama. Ya, Pak. Pak kira itu bisa update, Pak? Ternyata enggak ya, masih di versi yang sama. Kalau untuk update, maka kita harus download lagi, Bapak. Jadi misalkan tahun ini kan 2021 sudah keluar 2022. Misalkan tahun depan keluar Inventor 2023, maka kita harus download. Dan 2023 kita install. Nah, nanti kita akan mendapatkan update secara langsung dari 2023 itu. Tapi tetap harus melalui proses aktivasi tadi, melalui akun kita. Jadi setiap tahun dari Inventor setelah saya mengikuti, itu selalu update untuk versinya, dan selama kita punya akun secara edukasional, yaitu selaku student atau edukator, itu terverifikasi dengan jelas, maka dapat lisensi gratis 1 tahun itu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan software lain, setiap versi, misalkan tahun 2023 kita install, kita beli lagi gitu. Jadi pembelian lisensinya ini per versi gitu, kalau untuk yang software lainnya. Seperti itu, Pak. Ya, Pak Vin. Barangkali dari peserta, silakan. Tampaknya masih malu-malu Pak Vin, baru kenal mungkin. Oke, tidak apa-apa Pak Adin. Kalau berkenalan dua, biasanya banyak. Iya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ataupun nanti tiba-tiba muncul setelah Zoom ini, lewat chat ya nggak apa-apa ya Pak Vin ya. Boleh Pak Adin, silakan. Pertemuan yang akan datang kita bahas. Siap. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan nggak dari peserta monggo? Ini sangat menarik software-nya untuk digunakan untuk membuat. Jadi ini bisa langsung di print 3D printing ya Pak? Ya Pak Adin, bagaimana? Bisa, misalkan sudah kita buat, kita punya alat 3D printing, bisa langsung cetak ya? Bisa Pak, jadi di sini juga
di inventor ini itu ada, nah ini. Jadi ketika kita sudah jadi bendanya ini, Pak, yang modelnya yang seperti terlihat ini ada langsung di environment itu ada 3D print. Kita konversi ke 3D print-nya. Nah, nanti tinggal filenya ini dibawa ke mesin 3D print. Tak selesai jadi, Pak. Jadi sangat. Iya, Pak. Itu yang kami harapkan. Lalu juga kalau misalkan punya mesin CNC, Pak, di sini ada cam ini. Nah, ini ada cam, tapi ini juga harus download dulu. Download yang di software ini, Pak, yang Inventor Cam. Nah, ini Inventor Cam juga harus di-download. Kemudian nanti diinstal. Sehingga kalau sudah diinstal, nanti akan muncul cam seperti ini, Pak. Jadi kita seakan-akan seperti bisa untuk CNC gitu, kalau punya mesin CNC gitu, Oke. Nah, jadi kurang lebih nanti mungkin saya sederhana untuk contohnya. Jadi ini untuk yang pemrograman yang CNC atau CAM-nya, yang nanti tinggal filenya ini nanti bisa dibawa di flash disk, dimasukkan ke mesin CNC terus di running bisa, Pak. Jadi juga sangat ini juga mudah sekali. Nah, ini untuk Y-nya. Yang flat. Nah, jadi ini seperti kayak kita menyalakan Animasinya juga ya. Betul. Jadi nanti kita bisa mengatur gitu nggih, sesuai dengan bentuk desainnya, terus kita atur di software CAM ini bentuknya, polanya, strateginya, pemakanannya. Jadi sudah terintegrasi untuk beberapa menu atau tools yang ada di software ini. Yang pastinya juga, maksudnya kita tidak perlu install software-software yang lain gitu, Pak. Satu software tapi bisa untuk beberapa proses manufaktur gitu kan, lebih lebih menghemat untuk secara penggunaan laptop juga untuk ini ya, kuota ataupun juga size-nya di memori C-nya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak, untuk software ini. Cukup menarik.
Monggo Pak Adin, mungkin kalau ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau Dari peserta silakan. Kayaknya masih mengumpulkan besok banyak. Halo. Halo Pak Sofian. ya Pak Adin? Ya, mungkin pertanyaannya masih pada disimpan. Oh, enggak. Tidak apa-apa. Tidak. Mungkin ditutup aja untuk pembelajaran hari ini. Mungkin pertanyaannya lewat chat nanti aja nggak apa-apa. Karena waktunya sudah menunjukkan. Baik. Terima kasih Pak Adin atas waktu dan kesempatan, serta juga untuk seluruh peserta KKSI, adik-adik SMK, dan juga Bapak Ibu pendamping, Bapak Ibu guru. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk pertemuan pertama ini, untuk waktu dan kesempatan yang diberikan dalam memberikan materi ini. Apabila dari saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, kita insya Allah akan ketemu lagi monggo dari Bapak Ibu atau dari adik-adik, apabila ada yang ditanyakan nanti bisa disampaikan, dan insya Allah hari Kamis akan kita bahas. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Obi. Waalaikumsalam. Akhirnya kita untuk pertanyaan-pertanyaan nanti silakan ditanyakan lewat chat, boleh. Nah, nanti akan saya tanyakan ke narasumber, kemudian jawabannya kami share di grup. Kemudian mengingatkan kembali untuk presensi sudah kami share linknya. Kemudian selanjutnya proyek mulai dibuat ya, karena waktunya sudah memasuki bulan September, tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 ya, sudah tanggal 6, jadi waktunya semakin dekat. Jadi segera untuk dibuat proyeknya atau direncanakan. Baik, untuk pertemuan kali ini dalam pembelajaran ke-7, saya rasa cukup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah yang mengenai menyesuaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.